Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konselor sekolah, guru BK, dan mahasiswa-mahasiswa program studi bimbingan konseling yang saya hormati, saya cintai. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai salah satu pendekatan konseling yang sangat digandrungi dan banyak berpengaruh terhadap keilmuan dan praktek bimbingan konseling, yaitu pendekatan behavioristik. Ya, pendekatan ini sangat banyak berpengaruh terhadap pengembangan praktek konseling ya di dunia dan banyak dipraktekkan di sekolah-sekolah. Namun demikian seringkali banyak yang tidak paham secara utuh ya. Bagaimana sebenarnya pendekatan ini dalam mendekati suatu permasalahan. Ya, seringkali mahasiswa ataupun guru BK terlalu fokus ke teknik, lalu lupa kepada konsep dasar dari teknik itu. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan dulu sekitar teori-teori behavioristik dari berbagai tokoh yang telah mengembangkan dan kita pelajari teorinya. Dan dari sana nanti kita akan coba melihat apa saja yang disampaikan, yang dikemukakan oleh para tokoh tentang perilaku, tentang bagaimana suatu perilaku terbentuk, dan bagaimana suatu perilaku bisa berubah. Ya. Lalu kemudian nanti kita akan melihat bagaimana konsep-konsep itu diterapkan dalam pelaksanaan layanan konseling. Ya. Saya ingin membagi video saya itu nanti menjadi dua bagian. Pada kesempatan ini saya fokus kepada penjelasan sedikit mengenai konsep dasar dari teori behavioristik, dan kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan rekaman video berikutnya mengenai tahapan-tahapan utama dalam melaksanakan konseling behavioristik. Ya, mungkin video-video selanjutnya akan kita buat ya untuk menjelaskan sekitar penerapan beberapa teknik yang ada dalam konseling behavioristik. Baik, saya akan menggunakannya satu slide yang pernah saya buat berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya. Ya ini ya, jadi slide ini dulu pernah saya sampaikan dalam workshop dan webinar nasional yang diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa dalam komunitas Kolabatar dari mahasiswa program studi bimbingan konseling ya di UNM. Melakukan workshop ini sudah lama ya, 2021 ya. Ini 2021 ya. Maaf, ini saya ganti saja nanti keterusannya. Ya baik, nggak apa-apa. Kita memahami dulu selain pandang mengenai teori behavioristik ya. Nah kalau kita lihat sebetulnya perkembangan teori behavioristik berpengaruh sangat banyak ya dalam perkembangan. Ya, ini kalau kita mau urai satu-satu ini lama sekali ya. Saya hanya ingin menunjukkan begitu besar pengaruhnya ya. Yang banyak kita pelajari ini seperti ini, Thorndike, Ivan Pavlov, Watson, Skinner, ya, lalu menghasilkan beberapa teori. Dari sinilah sebetulnya terutama berkembangnya teori-teori psikoterapi dan bimbingan konseling. Tapi kemudian ini juga berpengaruh, teori-teori behavioristik berpengaruh terhadap
perolehan bahasa misalnya ya, teori belajar. Ya, ini kalau teori-teori tentang otak juga ada sedikit dibahas. Tentu saja berbeda nanti penjelasannya dengan teori kognitif ya, tapi ini melahirkan banyak juga kemudian teori-teori baru ya, seperti Varen, stimulus, observe the response, lalu kemudian pada pendidikan ini sangat banyak 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 yang kita pelajari dari heuristik ya, misalnya mastery learning, insentif, reward, big feedback, ya performance, ya kemudian transmisi pembelajaran, ya lalu kemudian juga ada pengaruhnya terhadap beberapa teori berikutnya ya, educational measurement standard, jadi pada pengukuran ya, jadi seperti misalnya intelijensi, jadi Albert dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali, dan Anda bisa cukup lama ini untuk bisa memahami semua ini ya. Dan saya kira ketika kita di kampus ini sebagian kita sudah pernah dengar, walaupun tidak semuanya pernah kita pahami dengan baik ya. Ya baik. Ini lingkaran merah ini adalah teori-teori yang paling banyak kita acu ya dalam konteks pembahasan kita pada hari ini, yaitu konseling, psikoterapi. Ya. Nah kalau kita lihat penjelasan dari aspek apa sih, bagaimana sih perilaku itu menurut teori behavioristik ya. Apa perilaku? Apa behaviorisme itu dulu? Apa behaviorisme itu sebetulnya? Ini ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapan behavioris itu dari sisi sejarahnya. Ya ini ada Thorndike, Ivan Pavlov, Watson, Guthrie, Skinner. Ya dan kemudian ke belakang ini makin banyak ya praktek-praktek yang berkembang dari ini. Di antara tokoh-tokoh ini ada yang meneruskan penjelasan dari tokoh sebelumnya, ada yang terutama banyak yang memperluas, dan juga barangkali juga ada yang berbeda ya dalam melihat suatu perilaku. Nah, kalau kita definisikan, sebenarnya behavioristik itu kita bicara tentang belajar. Ya. Apa belajar itu? Ya, jadi ketika kita bicara tentang behavioristik, kita sebetulnya bicara tentang learning behavior. Bagaimana ya kita tahu kan belajar itu adalah perubahan perilaku. Bagaimana suatu perilaku berubah, didapatkan mengubah ya. Jadi misalnya dari sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari sesuatu yang kita tidak terampil menjadi terampil ya. Itu ada proses dari suatu perilaku tertentu yang sebelumnya kita tidak miliki menjadi kita miliki. Nah itu learning ya. Learning itu terjadi ketika perilaku yang kita dapatkan itu sifatnya relatif menetap ya. Dan disinilah ada beberapa teori, misalnya learning itu adalah fungsi dari konsekuensi dan dari reinforcement dan punishment, bahwa perilaku itu terbentuk karena adanya rangkaian dari penguatan dan punishment, penghukuman ya. Kemudian ada yang melihat bahwa itu melibatkan asosiasi antara stimulus dan respon ya. Jadi ada generalisasi dari suatu respon atau stimulus. Jadi orang-orang bisa belajar tentang sesuatu itu tidak harus awalnya begitu kita asosiasikan terus, tapi orang bisa misalnya dengan tahu naik sepeda, maka pengetahuan tentang naik sepeda itu bisa digeneralisasi ketika dia misalnya belajar naik motor ya. Sehingga belajar naik motor tidak perlu diulangi dari awal, tapi pengalaman belajar dari naik sepeda bisa, atau sebaliknya ya. Kemudian ada juga diskriminasi. Jadi membedakan, oh saya dulu naik motor seperti saya dulu waktu naik sepeda seperti ini, sekarang naik motor, oh ya ada bedanya dalam merespon suatu situasi misalnya ya. Nah itulah distinction ya. Ada juga memandang bahwa belajar itu adalah perubahan dari mengamati perilaku orang lain. Jadi dengan melihat, oh begitu caranya ya, lalu diulangi, diimitasi dari model itu, lalu dicoba dilakukan. Ya, itu namanya observation. Ini biasanya dari Bandura ya,
Kemudian ada juga fungsi dari faktor lingkungan. Nah, jadi belajar itu terjadi karena adanya stimulasi dari lingkungan. Ya, menurut behavioristik itu semua perilaku terbentuk karena interaksi individu dengan lingkungannya. Ya. Ya, kemudian kalau masuk kepada aspek-aspek rekognisi, ya, apalagi namanya, inilah yang melahirkan misalnya teori belajar kognitif, ya. Jadi terutama dipelopori oleh Bandura, ya. Bukan hanya mengamati, tapi orang juga dari mengamati akan melihat di antara yang diamati itu dia bisa menolak, oh, saya ngikuti atau tidak, saya ngikuti ini atau tidak. Itu memerlukan pertimbangan. Ya, dalam konteks behavioristik terakhir ini sebetulnya sudah mengadopsi beberapa paham dari teori kognitif, ya, dan inilah sekarang yang banyak berkembang dalam dalam dunia konseling, walaupun juga paham penjelasan-penjelasan dari teori dari tokoh-tokoh misalnya Thorndike, Pavlov, Watson itu masih kita bisa gunakan, ya. Nah, akan kita coba lihat satu-satu apa sih yang diterangkan oleh masing-masing tokoh ini dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Ya, nanti untuk kita gunakan dalam proses konseling. Nah, ini kita coba melihat, ya, kalau Thorndike, ya. Nah, ini lahir 1874, 1949, ya. Jadi saya juga belum lahir, sudah mati, ya. Ya, mungkin nenek-nenek kita, ya. Nah, teori yang terkenal dari Thorndike ini adalah teori connection theory, trial and error theory. Ini dari percobaannya terhadap kucing yang lapar dalam satu kota itu, beliau kemudian mempelajari tingkah laku bahwa ternyata bagaimana kucing bisa menemukan jalan keluar untuk makan itu coba salah, lalu kemudian menemukan satu cara yang ketika dia lakukan cara itu ternyata menemukan jalan keluar untuk mendapatkan makanan. Ya, nah, itu prinsip dasarnya bahwa banyak tingkah laku yang kita pelajari itu bukan dengan belajar dari awal, tapi coba yang menemukan. Oh, begini caranya, dan cara ini yang diulang. Ya, cara ini yang diulang. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip terbentuknya suatu itu adalah ada prinsip kesiapan. Jadi memang tidak bisa dicoba saja, memang orang bersiap untuk mencoba, kan. Sama misalnya penemu listrik ini siapa sih, ya? Thomas Edison, kan itu mencoba sampai berapa? Sampai ratusan kali baru menemukan oh ini yang benar. Tapi dia tidak menyesal, dia mengatakan saya telah belajar tentang cara yang salah sehingga saya tidak perlu lagi. Ternyata cara yang benar adalah cara ini. Nah, itulah yang dijadikan cara. Itu konsep dari trial. Kemudian ada latihan, memang nggak bisa kita. Nah, motor itu kalau ada latihan nggak bisa, harus terus menerus, diulangi terus menerus. Dan ada namanya halo effect. Nah, ini halo effect inilah yang menjadi dasar nanti beberapa teori berikutnya bahwa suatu perilaku itu terbentuk karena adanya efek-efek yang dirasakan dari melakukan A atau B atau C. Ada efek positif, ada efek negatif. Nah, inilah yang mendasari munculnya perilaku. Ya, kadang-kadang teorinya dari Thorndike disebut juga instrumental conditioning. Jadi pengkondisian instrumental. Jadi ini memang sangat behavioristik yang masih sangat dasar, ya, bahwa suatu perilaku betul-betul itu bisa dibentuk, ya. Bisa dibentuk dengan mengkondisikan secara instrumental. Bagaimana individu itu mau dibentuk ke perilaku A, ya kondisikan saja, dilatih. Nanti akan muncul respon itu. Biarkan dia ada di sana, lalu kemudian menemukan caranya sendiri. Ya, nah, itu konsepnya bahwa ini tidak bisa dipakai sendirinya, ya, tapi kan masih ada banyak dari paham beliau ini masih bisa kita pakai. Berikut kita coba lihat. Ya, ini percobaannya, ya. Jadi ini percobaannya dari Thorndike.
Ya, jadi makanan ada di luar. Ya, ini ada kucing dalam satu kotak. Ya, dikasih saja, tidak ada diajari apa-apa. Ya. Lalu kemudian karena lapar, kucing ini kemudian berupaya mencapai ini. Ada banyak cara, ya, tapi dia tidak bisa dapat. Lalu kemudian pada suatu waktu dia keliling-keliling, didapat sesuatu bahwa dengan menyentuh satu tali tertentu, maka pintu keluarnya ditemukan. Nah, kalau sudah begini dia bisa keluar cari makan. Nah, kucing ini yang telah mendapatkan pengetahuan tentang ketika dia dimasukkan kembali ke kota ini, dia tidak perlu lagi trial and error. Dia sudah menemukan caranya, pokoknya dimasukkan ke sana, dia akan mengulangi cara yang sama yang dia dapatkan. Ya. Nah, itu prinsip dari bagaimana suatu perilaku dibentuk menurut orang lain. Nah, kita kemudian ini Ivan Pavlov. Ya, ini sangat terkenal ya, pengkondisi asosiatif, stimulus respon. Ya, jadi bahkan ini lebih terkenal ya. Ini adalah ilmuwan Rusia ya, yang memulai pemahamannya tentang perilaku dari uji coba anjing dan lonceng. Ya, ada dua macam refleks yang dia sampaikan. Ada namanya unconditional reflex, ada refleks bersyarat. Jadi unconditional reflex itu adalah respon individu terhadap suatu situasi yang tidak dikondisikan. Ya. Nah, itu adalah respon awal orang. Ya. Misalnya dalam percobaannya dengan anjingnya lapar, lalu kemudian dia hanya dia memiliki respon keluar liur itu ketika melihat makanan. Tapi liur itu ternyata bisa dipancing tanpa memberikan makanan, yaitu memberi asosiasi antara makanan dengan satu benda. Dalam ini lonceng. Jadi dalam pembelajaran barangkali begini ya. Anjing ini setiap kali melihat makanan tulang itu keluar menjulur lidahnya ya. Nah, bel sendiri tidak seperti itu. Ya. Jadi kering, netral saja, tidak ada respon. Ya, tapi ternyata ketika bel diasosiasikan dengan makanan ini, setiap waktu sebelum makan pukul lonceng. Ya, jadi tidak dikasih makanan dulu, ada pukul lonceng dulu. Nah, kemudian berikut karena dia sudah asosiasi, ternyata setiap kali pukul lonceng ada makanan di belakangnya. Ya, berarti jam makan. Ya, karena setiap dipukul lonceng, anjing ini keluar air liurnya, walaupun tidak ada tulang. Ya. Banyak perilaku kita seperti itu ya. Ya, banyak. Misalnya contoh karena adanya stimulus yang terkondisikan. Kita kalau masuk di masjid, ya bagi teman-teman yang sholat Jumat ya atau sholat jamaah, kalau kita sudah terbiasa misalnya dari pintu, masuknya kita ke sebelah kiri, maka biasanya itu menjadi awalnya kita masuk sembarang saja. Lalu kemudian kalau kita berulang-berulang, kita ternyata nyaman di sebelah kiri, ya, apakah di depan atau di pojok belakang. Maka setiap kali kita masuk masjid itu sudah menjadi menjadi respon kondisional. Kita masuk. Ya, tidak lagi berpikir ke kanan ketika biasa kita ke kiri atau sebaliknya. Atau yang lebih banyak misalnya kita coba buktikan, misalnya kita ke dokter ya, periksa kesehatan. Nah, dokter bilang kita mau periksa dulu urinnya. Ya. Dokter kasih botol. Ya, kasih botol. Lalu suruh masuk WC. Nah, begitu kita masuk WC, kenapa tiba-tiba mau keluarkan urin? Padahal dia direncanakan. Tidak direncanakan. Pokoknya bawa botol, masuk di kamar kecil, nah tiba-tiba mau. Nah, itu salah satu bentuk respon karena ada asosiasi antara
kamar kecil dengan benda-benda tertentu yang ada di dalamnya itu dengan respon mau buang air kecil. Ya. Nah, ini teorinya ya, ini teorinya bahwa suatu perilaku terbentuk itu harus diasosiasikan. Nah, ini bisa kita dalam konteks belajar ya. Belajar misalnya anak-anak tidak suka mata pelajaran tertentu. Ya, pokoknya begitu lihat begitu muak. Tapi si anak ini suka guru yang ramah. Ya. Dia selalu senang kalau guru yang ramah. Ya. Maka belajar yang tadinya tidak disukai tapi diajarkan guru yang ramah. Dia bisa menyukai pelajarannya karena ada asosiasi. Oh, jam belajar apa? Jam belajar matematika. Dulu sangat tidak senang. Tapi begitu ada guru baru yang sangat ramah, menyenangkan, oh ada guru matematika, ayo masuk. Ya, itulah namanya respon-respon terkondisikan. Ya, terkondisikan oleh sesuatu itu. Ya, sama kalau kita di rumah ya, ada kering-keringnya, oh ada apa. Itu semua asosiasi antara yang awalnya itu tidak ada asosiasi kita, tapi karena stimulus itu dikaitkan dengan satu stimulus lain yang tadinya kita meresponnya berbeda menjadi sesuatu yang beda respon kita sekarang. Nah, itulah dasar dari teori Pavlov ya, dari Pavlov. Nah, banyak perilaku yang bisa kita bentuk dengan menggunakan teori ini. Ya, teori ini. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan bisa menjadi diterima itu karena dipasangkan dengan hal menyenangkan. Atau sebaliknya, hal yang menyenangkan tapi kemudian ternyata pengaruh yang tidak menyenangkan lebih besar, maka orang kemudian menolak untuk mengikuti. Ya dulu anak saya misalnya ketika masuk TK ya, senang sekali datang ke sekolah, tapi suatu waktu gurunya yang pertama itu sakit, bukan sakit ya, pindah ngajar, lalu datanglah guru baru. Ternyata guru baru itu memiliki tipologi pribadi yang agak berbeda ya. Nah, stimulasi yang dia berikan adalah stimulasi tidak menyenangkan pada anak-anak, ya, termasuk anak saya. Jadi tadinya mendapatkan mengasosiasi TKI itu sebagai tempat menyenangkan, lalu kemudian berpindah menjadi dipasangkan dengan stimulasi oleh guru yang tidak menyenangkan. Ya katakanlah dalam bahasa Bugis atau Makassar seke ya, yang dulunya prama, nah sekarang seke itu yang mengasosiasi ke pikirannya tentang kalau ke sekolah, maka dia menolak. Dia berhenti, dia terpaksa kita pindahkan ya, karena kita tidak punya kuasa untuk memindahkan gurunya. Ya, ini pengaruh ya, jadi bisa pengaruhnya kepada kalau situasi baru itu lebih negatif atau positif lebih kuat dibanding sebelumnya, maka itulah pengaruhnya. Ya, itulah pengaruhnya terbentuknya perilaku itu. Nah, berikut kita mencoba dari stimulus Watson. Watson juga ini masuk behavioristik klasik ya. Sampai di sini masih klasik ya. Jadi Thorndike tadi, Pavlov, Watson masih klasik ya. Kita menyebut klasik itu masih sangat masih sangat menyamakan antara manusia dengan hewan ya. Hewan dan kemudian manusia dianggap bisa dibentuk begitu saja, tidak perlu pakai otak apa semua, pokoknya latih pintar. Ya, tidak perlu ada pertimbangan macam-macam. Ya, tapi ada banyak benarnya, walaupun kemudian belakangan banyak yang mengembangkan teori untuk melengkapi dengan menambahkan elemen-elemen lain. Ya. Nah, ini mirip-mirip juga sebetulnya, ini pengembangan dari teori Pavlov tadi ya. Jadi disebut teori stimulus respon bound atau ISA bound. Ya, jadi pengaitan antara stimulus dan respon. Jadi menurut Watson, satu perilaku terbentuk itu karena asosiasinya kuat. Jadi dia akan suatu perilaku akan menjadi permanen kalau berulang. Nah, ini kan prinsip pertama baru ya. Jadi sesuatu itu yang kita ulangi itu masih kalau Anda ingin mengulangi sesuatu jangan yang lama. Tahun lalu tidak. Jadi kemarin
Jadi kalau anak mau belajar, mau diulangi, apa yang baru didapatkan diulangi, didapatkan diulangi lagi. Makanya kalau kita belajar misalnya, seminggu lalu baru kita ulangi, maka sudah banyak yang hilang itu dari respon kita, karena ada banyak respon baru yang mengubur respon-respon lama. Ya, yang kedua pengulangan. Jadi tidak bisa hanya mengulangi satu kali, mengulang, akhirnya lancar. Sama kalau kita naik sepeda. Kalau kita hanya satu kali, jatuh lalu berhenti, ya tidak bisa. Ya karena dalam proses menguasai suatu perilaku itu ada respon-respon yang terstruktur, yang terbentuk dalam keseluruhan mekanisme tubuh kita, ya sehingga lama kelamaan terbentuk menjadi stabil. Ya, jadi makanya kita tidak bisa belajar satu kali. Ini dasarnya mengapa kita suruh anak mengulang. Anak yang mudah lupa itu karena tidak pernah mengulangi. Ya. Cara mengulanginya juga lama baru diulangi. Kalau baru kemarin, lalu sekarang dibaca lagi, itu cepat. Kalau diulangi lagi, maka terbentuk satu perilaku. Tapi kalau dipelajari bulan 1, lalu kemudian ujian bulan 5, baru dicoba, itu udah lupa. Lalu hanya satu kali, walaupun malamnya itu belajar setengah mati, ingat, lalu kemudian besok sudah ujian, udah lupa lagi. Kenapa tidak pernah diulangi? Ya itu menurut penjelasan dari teori. Jadi percobaannya ini dari Albert, ya, seorang anak kecil 11 bulan dengan tikus. Ya. Jadi pertama ini dapat tikus, ya, tidak ada respon. Ini kasih tikus, tidak ada respon. Ya. Kemudian yang kedua dikasih palu-palu, kaget, yang menangis dia, ada respon takut, ya. Nah kemudian ini tikus dipasangkan dengan begitu ada tikus lalu palu tak, jadi tadinya sebetulnya tidak takut sama tikus, tapi karena setiap kali ada tikus itu mamanya berteriak kencang atau dipalu, maka dia menjadi takut sama tikus. Ya, jadi ketakutannya ini dipelajari. Ya menurut teorinya Watson ini, ya. Jadi seorang anak yang tadinya tidak takut pisau, akhirnya lama kelamaan jadi takut sama pisau. Karena apa? Begitu pegang pisau langsung mamanya teriak atau langsung mendapatkan situasi tidak menyenangkan di kandang atau kepalanya. Ya sudah takut. Dan banyak sekali perilaku anak kita terbentuk dari seperti itu. Misalnya di awal mencoba-coba, karena nanti kan setiap kali ini ada situasi, ada stimulus baru, dicoba, ada stimulus baru, dicoba lakukan. Nah, kalau misalnya mamanya apa lagi namanya, baru saja beli tirai baru dengan gaji yang pas-pasan, lalu kemudian si anak ini pegang gunting, ya, ini kan tirai di anak itu tidak apa yang mencoba menggunting. Jadi gunting itu awalnya itu sesuatu yang netral, kemudian tirai netral, lalu kemudian begitu dia gunting tirai, dapat mamanya langsung dapat marah besar, dipukul, maka dia belajar untuk tidak menggunting lagi, takut menggunting. Jadi banyak sekali ketakutan yang kita ajarkan pada anak-anak itu akibat kita memasangkan sesuatu tertentu yang tadinya positif, akhirnya dia takut. Nah, contoh yang banyak kita pelajari misalnya kita takut ngomong depan orang banyak, karena kita belajar dari kecil, jangan banyak ngomong, tidak boleh ngomong sama orang besar. Ya, baru kita misalnya ada tamu, ya kita kan biasanya anak kecil, ya dalam bahasa ini kita condok. Ini dimarahin, tak boleh, ya. Nah kita belajar untuk tidak bicara. Itu yang menyebabkan mengapa banyak di antara siswa kita, bahkan kita sendiri, ketika ada dalam suatu forum tidak bisa bicara, terlalu lama dipertahankan karena itu tadi. Awalnya itu cerewet, tapi kemudian menjadi tidak cerewet karena setiap kali ngomong yang didapatkan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, hukuman. Ya, hukuman. Ini penjelasan dari teori Watson inilah yang disebut juga generalisasi stimulus. Ya. Jadi ngomong depan orang itu satu situasi, awalnya itu hanya ngomong kepada tamu orang besar, lalu kemudian lama-lama
setiap kali mau ngomong itu teringat. Ya, jadi respon-respon yang terbentuk itu adalah respon menolak, ya, respon tidak, karena respon tidak nyaman yang kita dapatkan dengan situasi itu. Ya akhirnya takut ya, begitu ada tikus takut. Padahal ketakutan ini sebetulnya dipelajari dengan Pak Bupati. Nah, kita masuk ke teorinya Gusri, ini salah satu juga tokoh ya dalam teori konseling. Ada beberapa yang perlu kita pelajari dari percobaannya dengan kucing dalam kotak teka-teki ya. Yaitu apa yang disebut dengan hukum kontingensi, kemudian penusuk kebaruan, kemudian episode asosiatif ya. Jadi kalau ini sebetulnya itu pengembangan dari penjelasan teori kontingensi itu adalah bahwa sesuatu yang diulangi itu harus berkaitan, karena suatu perilaku ada rangkaiannya, ya harus adalah suatu kontingensi dan harus baru sama tadi siapa tadi Watson ya. Kemudian ada episode dalam waktu tertentu itu di mana individu terasosiasi kepada satu respon tertentu. Ya, jadi tidak semua respon, misalnya kalau orang belajar di satu stimulus kan itu banyak di sana. Jadi ada waktu tertentu dia perhatikan, lalu kemudian di sanalah dia mulai asosiasi itu. Ya. Ini disebut dia movement produk stimuli. Jadi satu stimuli dihasilkan oleh gerakan. Kita lihat dulu percobaannya ya. Nah ini percobaan ya. Nah, ini sama saja tadi ya. Jadi dia coba-coba lalu kemudian ada kucing ya. Lama kelamaan kemudian terbuka jadi sama tadi percobaan. Tapi itulah ya, jadi teorinya ini saja dihasilkan dalam kotak ini ya. Jadi teka-tekinya itu adalah ada apa ini ya, lama kelamaan kemudian kucing ini lalu kucing menyentuh tadi tali yang ada tombolnya lalu keluar ya. Tapi kenapa dia ada episode dia lakukan itu dari keseluruhan tingkah lakunya dalam kotak itu, dia mengasosiasikan bahwa respon tertentu terkait dengan ketika dia berhubungan dengan tali itu ya. Nah, itu ya. Kemudian kita berikutnya ke Tolman. Ya, ini juga salah satu yang besar pengaruhnya ini. Ya, ini 3 kelompok tikus ya kalau uji cobanya ini dalam simpansiur. Kita lihat dulu uji cobanya ya, seperti ini misalnya ada 3. Lalu kemudian ini kan kotak yang tikus ini tidak tahu jalan keluarnya lewat mana ya. Ya, lalu kemudian tikus yang bisa menemukan jalan keluar adalah tikus yang kemudian mendapati ya makanan di luar. Nah, kita melihat ini apa yang bisa dipelajari dari teorinya ini. Bahwa seseorang ini ekspektansi ya. Seseorang itu mau melakukan sesuatu kalau dia berharap ada dia berharap ada situasi, ada sesuatu yang didapatkan setelah itu. Ya, jadi ini yang biasa disebut juga purposive behavior. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ada yang ingin didapatkan. Ya, kenapa dia datang ke sana? Ada makanan. Ya, kenapa seseorang ingin bisa melewati suatu katakanlah hujan keras. Hujan keras kan itu adalah terasosiasi kepada sesuatu. Tapi kenapa dia masih mau hujan keras? Karena setelah hujan keras di sana dia bisa ketemu seseorang yang sangat disukainya. Ya, orang mau belajar karena apa? Kalau saya belajar dia akan bisa mendapatkan sepeda misalnya. Ya itu. Ya, nanti akan dijelaskan berikut ini. Misalnya ternyata itu disebut reinforcement. Ya. Jadi reinforcement itu tidak harus ada dulu sekarang, tapi karena ada ekspektasi, ada pengharapan. Nah, teori ini banyak digunakan juga termasuk dalam pendidikan dan dalam perusahaan-perusahaan. Kita mau melakukan sesuatu karena kalau saya lakukan ini nanti dapat gaji begini. Kalau saya melakukan lebih banyak seperti ini akan mendapatkan seperti ini. Jadi dalam prinsip misalnya penggajian berbasis kinerja, berapapun kinerjamu itu menentukan berapa besar yang akan mendapatkan.
Ya, kalau Anda bisa melakukan tugas belajar ini, Anda dapat peringkat begini, dan kalau Anda mendapat peringkat begini, kesadaran nanti masuk peringkat begini, saya akan dapat apa? Dapat apa itu bisa macam-macam, tergantung bagaimana individu memahami yang dia dapatkan. Ya, itu sebabnya dalam pembelajaran kita harus menyampaikan apa sih tujuannya kita mempelajari sesuatu. Ya, apa yang bisa kita peroleh kalau kita sudah dapat ini. Nah, inilah yang dipakai para pengiklan, branding. Ya, di brand dulu satu produk supaya orang mau mendekat. Ya. Ekspektasinya bisa macam-macam, bisa gengsi. Kalau saya memiliki HP ini nanti akan banyak orang yang berdecak kagum. Jadi ada teori ekspektasi. Makanya dalam iklan-iklan itu kan brandnya yang supaya orang membeli barang tertentu, produk tertentu, maka di branding barang itu dengan ekspektasi tertentu sehingga orang selalu mengharapkan akan mendapatkan sesuatu dengan memiliki sesuatu, dengan berasosiasi dengan satu stimulus tertentu, seseorang akan mendapatkan suatu situasi setelah itu. Ya, dan ini juga harus dikemas pembelajaran kita seperti itu, termasuk bimbingan konseling. Ya, jangan langsung saja main tembak. Ayo kita belajar. Tidak bisa begitu. Kalau Anda mengajarkan matematika, tidak bisa langsung saja kalau belajar matematika. Anak akan belajar matematika dengan baik kalau dia paham. Oh, kalau saya bisa belajar ini, nanti akan bisa saya gunakan untuk apa. Ya, begitu juga ketika Anda memberikan bimbingan apapun. Ya, bimbingan apapun, sampaikan itu supaya nanti dia ekspektasinya terbentuk. Ada asosiasi antara ekspektasi dengan dengan stimulasi-stimulasi yang harus diasosiasikan ke dirinya. Nah, itulah Tolman ya. Nah, kemudian sudah tadi ini ya. Abraham Knight ini sangat besar pengaruhnya ini. Tron Askinder ya. Jadi percobaannya pada merpati beda makanan ya. Tapi kita langsung saja ke apa sih inti dari teorinya. Ya, ini disebut teori responden. Responden, respon, dan operan respon. Jadi mirip-mirip penjelasannya tadi dari Pavlov, tapi ini dikembangkan ya. Jadi ada namanya operan condition, pengkondisian operan. Jadi kalau Pavlov itu kan hanya menjelaskan bahwa ketika dia diulangi, dipasangkan dengan sesuatu, maka secara otomatis seseorang akan merespon dengan cara tertentu. Ya. Nah, operan conditioning itu bicara teori dasarnya begini, suatu respon akan meningkat. Ya, meningkat itu artinya bisa diulangi atau menurun, tidak diulangi lagi. Ya, tidak diulangi lagi itu sangat tergantung pada reinforcement dan punishment. Ya, makanya inilah yang mendasari banyak praktek konseling sekarang itu dalam analisis A, B, C. A itu antecedent, B itu behavior, C itu consequence. Ya. Bahwa suatu perilaku sangat tergantung pada C yang didapatkan setelah melakukan B itu. Ya, misalnya begini, kita lihat saja ini ya, misalnya merpati dalam percobaannya, dalam kotak, keliling, lalu kemudian ketika mematuk kunci, dia mendapatkan reinforcement, keluarnya reinforcement. Ya. Maka di antara banyak pilihan-pilihan kegiatan ini, dia akan melakukan ketika dia dimasukkan dalam kotak, dia tidak lagi terlalu lama berjalan, mencakar kiri kanan, berbunyi terbang keliling-keliling, tapi langsung mematuk kunci. Ya, kenapa? Karena pilihan tingkah laku mematuk kunci itulah yang mendatangkan situasi menyenangkan. Karena dia di reinforcement. Jadi mematuk kunci dia mendapatkan penguatan, makan. Matuk kunci makan, mencakar tidak makan. Ya, apalagi kalau mencakar diikuti dengan strom, misalnya ya.
Jadi atau suatu stimulus tertentu dalam kota itu begitu dia datangi langsung kemudian tersengat, ya maka dia belajar menghindari. Dia belajar menghindari. Ya. Nah itulah sebabnya dalam teori ABC itu selalu disebutkan suatu perilaku terbentuk kalau perilaku itu diikuti situasi menyenangkan. Dan suatu perilaku cenderung tidak diulangi kalau setelah melakukan perilaku itu dia mendapat situasi tidak menyenangkan. Nah, dalam bahasanya Thorndike itulah yang disebut punishment and reinforcement. Ya, cuma ini juga harus dipahami ya. Kadang-kadang banyak menyalahpahami reinforcement dan punishment itu. Ya, dalam konteks teori behavioristik. Ya, banyak orang salah memahami punishment, bahkan juga reinforcement. Ya. Ada namanya positif reinforcement, ada negatif reinforcement. Seringkali negatif reinforcement disamakan dengan punishment. Ya. Atau ada juga namanya punishment positif, ada punishment negatif. Ya. Seringkali orang memahami punishment positif itu kalau tujuannya baik, punishment negatif itu tujuannya tidak baik. Bukan begitu ya dalam konteks pemahaman kita mengenai teori dari teori dari apalagi tadi itu Skinner ini ya. Jadi kita memahami maksud reinforcement, pemberian reinforcement, penguatan itu semua reinforcement itu dimaksudkan meningkatkan frekuensi terjadinya perilaku yang diharapkan. Jadi kalau kita ingin perilaku tertentu diulangi, makin sering digunakan kasih reinforcement. Kalau perilaku tertentu diinginkan tidak diulangi, kasih punishment. Itu intinya ya. Jadi punishment itu tidak pernah meningkatkan tingkah laku, dia hanya mengurangi tingkah laku. Itu sebabnya dalam beberapa teori pendidikan seringkali diminta supaya punishment itu dibatasi karena dia tidak mengajarkan perilaku baik. Dia hanya mengajarkan jangan lakukan ini tidak boleh dilakukan. Tapi bagaimana melakukan tidak terajarkan. Misalnya malas, kasih punishment, maka boleh jadi dia menghindari tidak malas. Tapi apakah menjadi rajin? Belum tentu karena dia tidak dikasih reinforcement dengan menjadi rajin. Kembali ke netral. Oke, kita lihat dulu ya, reinforcement dan punishment positif. Apa sih yang dimaksud reinforcement positif? Reinforcement positif itu adalah penguatan perilaku dengan memberikan situasi tidak menyenangkan. Ini adalah simbol positif, ya, menghadirkan stimulus yang menyenangkan. Jadi contohnya anak rajin bangun pagi, ya dikasih pujian, dikasih uang jajan, ya. Reinforcement negatif itu menarik situasi tidak menyenangkan. Itu juga maksudnya baik. Misalnya begini, situasi tidak menyenangkannya cuci piring. Ya, ada tugas cuci piring, tapi kalau dia melakukan kalau dia mau melakukan belajar, begini saja, kamu tidak perlu cuci piring, asal kamu belajar. Nah, belajar itu meningkat karena dia ditarik dari situasi menyenangkan. Di sekolah kan biasanya juga pakai begini kalau guru, di jam-jam akhir. Siapa yang bisa cepat menjawab 5 soal ini bisa cepat pulang. Nah, anak-anak berlomba, ya, mengerjakan cepat itu. Kenapa? Karena situasi lapar itu akan hilang dari dirinya kalau dia cepat. Ya, itu yang dimaksud dengan negatif reinforcement. Menarik situasi tidak menyenangkan. Nah, sekarang punishment itu seperti apa? Punishment positif adalah menghadirkan situasi tidak menyenangkan. Ya, jadi karena dia melakukan tingkah laku tidak misalnya malas, terlambat datang ke sekolah, ya dimarahi. Ya, itu kan situasi dimarahi tidak menyenangkan. Dipukul, ya dicubit misalnya. Ya, walaupun dalam pendidikan ini peristiwa punishment seperti ini diharapkan tidak dilakukan. Jadi jangan kasih punishment yang melukai. Kenapa? Karena itu tadi
berpotensi menjadi alasan tidak melakukan suatu tingkah laku yang sebenarnya ketika dia tingkah laku itu sebetulnya bisa ada baiknya. Misalnya tadi ya, terlambat datang ke sekolah. Ternyata terlambatnya gara-gara membantu orang tua di rumah. Tapi karena terlambat datang di sekolah dia dimarahi. Maka dia belajar untuk tidak menolong lagi orang tua, tidak membantu orang tua. Kenapa? Karena membantu orang tua akan berakibat pada situasi tidak menyenangkan. Jadi hati-hati ya. Hati-hati ketika Anda menghukum karena bisa terjadi generalisasi stimulus. Ya, karena satu perilaku behavior itu satu rangkaian, tidak malas itu tidak hanya berkaitan tapi ada antesidennya. Mengapa antesidennya? Lambat datang ke sekolah. Apa antesiden lambat berangkat sekolah? Ternyata ada kegiatan yang harus diselesaikan. Atau di tengah jalan nolong orang. Nah, nolong orang ini baik. Tapi gara-gara nolong orang dia terlambat. Nah, terlambat itu yang dihukum. Asosiasinya adalah terlambat, tidak nyaman. Ya, akhirnya terasosiasi nolong orang jadi terlambat, maka jangan nolong. Ya, itu punishment. Makanya hati-hati memberi punishment positif. Orang cenderung disarankan punishment negatif karena ini punishment negatif ini tidak melukai. Caranya bagaimana? Ini menarik situasi menyenangkan. Kalau reinforcement negatif, situasi tidak menyenangkan ditarik dari individu. Kalau negatif punishment, situasi menyenangkannya ditarik misalnya karena terlambat dikurangi uang jajannya. Uang jajannya semula berapa kira-kira? Katakanlah 5.000. Ya, setiap hari, tapi karena orang tuanya mendapati kenyataan bahwa anaknya tidak mengerjakan PR, maka uang jajannya dikurangi. Ya, karena kamu suka malas, 2.500 saja. Ya, bagaimana Anda cukup? Pokoknya itu yang kamu harus alami. Atau main game itu menyenangkan. Gara-gara main game dia tidak belajar. Maka supaya dia belajar, jangan main game. Itu juga hukuman, tapi hukumannya tidak menghadirkan situasi tidak menyenangkan, hanya menarik situasi. Walaupun juga tetap menyenangkan, tapi ini kan lebih efek psikologisnya lebih rendah. Ya. Makanya itu biasanya diatur dalam konteks punishment seperti ini, bisa diatur menjadi dibalik ya, misalnya begini. Hukuman tadinya menjadi hukuman negatif, akhirnya bisa menjadi misalnya main game itu bisa jadi Bisa jadi self reinforcement. Jadi misalnya begini, diurut ya, ini bisa kita gunakan dalam self management. Anak suka main game, belajar tidak disukai. Karena itu di kontrak perilaku adalah oke begini, main game dulu, main belajar dulu, kalau sudah belajar boleh main game. Ya, prinsipnya tadi suatu perilaku akan diulang ketika perilaku itu diikuti situasi menyenangkan. Menyenangkan itu main game. Belajar tidak menyenangkan. Tapi karena asosiasinya setiap kali dia belajar, boleh main game. Kalau tidak belajar, tidak boleh main game kalau tidak belajar. Karena itu anak akan menjadwalkan perilaku belajar sebelum main game. Itulah kontraknya. Jadi ditarik dulu yang nyaman itu, ditarik dulu yang nyaman menjadi negatif reinforcement, lalu kemudian dijadikan dia alat belajar. Ya. Jadi ini bisa ya, negatif reinforcement-nya dipakai, lalu kemudian negatif punishment juga dipakai. Ya. Nah, seperti itu saya kira negatif punishment ya dipakai di situasi ini. Karena kita menarik hal menyenangkan, ya, hal menyenangkan dari individu, dan banyak yang kita bisa praktekkan begitu, ya. Orang-orang ya sebenarnya inilah mengapa kadang-kadang orang dihukum ya, tapi hukumannya seperti itu, ya. Tapi nanti kita akan bicara lagi tentang bagaimana sih sebetulnya mekanisme menghukum dalam pendidikan. Karena ini di pendidikan itu keras, tidak boleh sembarang dipakai. Ya, kalau salah-salah menggunakannya,
itu bisa jadi racun. Sama kalau kita ke apa dokter, dokter itu kalau harus periksa betul ini tepat tidak. Makanya ada banyak obat itu harus dengan resep dokter. Artinya dianalisis dulu tepat atau tidak. Jadi tidak bisa sembarang begitu ada hukum, itu berbahaya. Belum tentu cocok. Kalau tepat cocok ya boleh, tapi itu kan kebetulannya boleh bermasalah ya, karena itu ada prinsip. Ya, nanti akan kita jelaskan pada kesempatan berikut tentang ini. Tapi inilah implementasi dari teorinya Skinner. Lalu terakhir dari pengembangan teori behavioristik itu adalah dari Albert Bandura. Ya, ini sudah modern ini ya, baru saja meninggal tahun lalu. Ya, tahun lalu. Kalau Bandura ini sudah dalam percobaannya dengan anak permainan, dia sudah memasukkan aspek kognitif. Jadi suatu perilaku tertentu itu tidak hanya respon otomatis terhadap suatu situasi dengan dipasangkan dengan situasi tertentu, tapi ada kognisi yang mengikutinya. Ya. Jadi kognisi itulah yang mendasari seseorang memutuskan memilih respon A atau B atau C. Ya. Ya, tapi inti dari teori ini sebetulnya disebut juga observation learning, belajar itu dengan mengamati. Ya, jadi suatu peristiwa belajar terjadi melalui observasi atau imitasi orang lain. Ya, kenapa dia seperti itu? Karena dia lihat temannya begitu. Ya, itulah yang selalu kita pakai, itu teori dasar dari Bandura itu. Kenapa banyak melanggar di sekolah? Mungkin temannya, tapi boleh jadi juga guru. Ya. Karena dia melihat guru itu boleh terlambat datang. Nah, berarti kan dia mengamati bahwa peristiwa terlambat itu boleh dilakukan dan diulangi, karena kalau dia terlambat tidak apa-apa. Walaupun kalau guru mungkin tidak apa-apa, tapi ya sama misalnya kalau anak berkata kasar, kata-kata itu tidak dari kecil, dia pelajari orang sekitarnya. Dia imitasi dari orang sekitarnya. Kalau di keluarganya sudah terbiasa dengan kata-kata tertentu yang menurut orang lain atau menurut orang di sekolah itu tidak pantas, ya sudah kan itulah yang dia pelajari, bukan salahnya anak. Ya. Nah inilah sebetulnya mengapa dalam satu hadis disebutkan anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi A, B, C, D ya. Karena itu tadi teori belajar asosiasi. Ya, teori belajar dari mengamati. Apa yang dilihat dari orang dewasa, itu ada banyak film-film yang menunjukkannya seperti ini ya. Ya. Di sini dalam percobaannya kan seperti ini ya. Anak-anak ini dengan melihat contoh misalnya ini, dikasih boneka tapi orang dewasa kemudian memukul-mukul, maka dia belajar memukul-mukul boneka itu. Ya. Nah, tapi dia bisa belajar misalnya anak-anak yang melihat benda-benda itu lalu orang dewasanya menyusun, maka dia mengimitasi. Ya, mengimitasi untuk mengulang perilaku itu. Jadi apa yang dilihat itu yang dilakukan. Nah, di observasi inilah kemudian muncul beberapa teori belajar, teori modeling berikutnya ya. Jadi misalnya dalam bimbingan konseling kita menyebut ada modeling untuk membantu satu perilaku tertentu, bawa model ke anak. Ini contohnya. Ya, model itu siapa saja. Ya, cara belajar efektif misalnya ambil saja dari seorang temannya untuk bercerita tentang bagaimana dia melakukan sesuatu menghadapi suatu kondisi tertentu. Apa yang dilakukan menghadapi kondisi tertentu. Oh, saya kalau mau ujian, saya lakukan ini, makanya saya mendapatkan. Jadi orang belajar dari model. Model itu bisa langsung ya kita hadirkan, bisa tidak langsung melalui misalnya video-video yang ada di YouTube, ya. Lalu kemudian hadirkan di sekolah. Ada dua macam, sebenarnya ada 3 macam sebetulnya sih ya. Dalam observasi learning ada namanya instrumental learning. Instrumental learning seperti tadi ya. Kemudian ada asosiatif, ya belajar asosiatif.
Belajar asosiatif itu mengasosiasi. Orang melakukan apa, dia mengikuti. Coba lihat contohnya, begini caranya memukul bola. Ya. Tapi ada namanya juga vicarious learning. Vicarious learning itu lebih tinggi lagi, yaitu orang belajar dari sukses dan gagalnya orang. Ini yang banyak dipakai dalam teknik modeling. Jadi orang bisa menghindari sesuatu karena dia melihat orang lain ketika dia melakukan itu, dia mendapat situasi tidak menyenangkan, maka dia belajar menghindari. Kenapa dia gagal? Oh, si tetangga saya itu ada yang begini-begini, dia melakukan ini sampai dia gagal. Maka dia belajar menghindari apa yang dilakukan orang gagal itu. Itulah namanya vicarious learning. Jadi dia terinspirasi. Inspirasinya bisa positif ya. Dan itu bisa lebih besar dari sekedar imitasi. Kalau imitasi kan hanya ngulang saja. Kalau vicarious itu dia bisa mengembangkan. Oh, ini yang dia lakukan. Maka ada kreasi, bisa ada kreasi individu untuk melakukan. Inilah dasar dari pengembangan teknologi ada sekarang. Jadi awalnya misalnya HP hanya seperti ini, lalu kemudian orang Korea, orang Jepang mengimitasi yang perkembangan Barat, lalu kemudian memasukkan ide baru. Yaitu vicarious learning, ada inspirasi di sini. Nah, konsep teori ini yang banyak digunakan sekarang dalam praktek pendidikan maupun dalam praktek konseling. Dan ada banyak sebetulnya model-model teknik-teknik yang bisa kita pakai ya untuk membentuk suatu perilaku anak yang kita harapkan dengan menghadirkan modelnya, atau mengurangi perilaku tidak diharapkan karena kita memberikan model dari orang yang yang melakukan itu lalu menunjukkan kegagalan-kegagalan tertentu gara-gara misalnya merokok. Ya, tunjukkan orang yang merokok, bukan belajar tentang merokok. Ya, tapi belajar tentang akibat dari merokok. Oh, ternyata setelah merokok lama-kelamaan jadi begini, lalu ketagihan, lalu kemudian setelah ketagihan tidak bisa lagi keluar, lalu setelah diperiksa ternyata jantungnya sudah seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga belajar model namanya. Jauh lebih baik itu daripada kita ngomong. Tunjukkan saja modelnya. Ya, ngomong terus-menerus, Anda harus begini, Anda tunjukkan modelnya. Kalau ada anak kita kurang ngajar, tunjukkan cara bertutur yang baik. Kalau di sekolah ingin pendidikan karakter, kasih modeling. Guru menjadi model, raw model dari semua hal yang kita harapkan. Kita ingin anak-anak kita tidak terlambat, jangan ada guru yang terlambat. Kita tidak suka anak-anak kita bolos, jangan tunjukkan contoh perilaku bolos oleh guru. Ya itulah ya, Bapak Ibu, beberapa hal yang terkait dengan teori. Ya, ini Bandurah ya, baru saja meninggal tahun lalu ya, dan ya kita kehilangan salah satu tokoh besar yang menginspirasi kita untuk mengembangkan model-model pendidikan maupun model-model konseling. Ya, saya kira inilah beberapa konsep dasar yang kita pelajari berbagai tokoh. Nah, kita nanti akan menggunakan beberapa dari pemikiran-pemikiran itu dalam melakukan praktek konseling. Kita harus memahami dulu ini. Kita tidak bisa melakukan layanan konseling behavioristik kalau kita tidak paham konsep di baliknya. Banyak sekali mahasiswa itu yang hanya memahami teknik itu secara teknis. Begitu ditanya kenapa dilakukan, kenapa Anda melakukan relaksasi untuk apa, Anda bisa menjelaskan. Ya, kenapa menggunakan modeling? Apa yang Anda harapkan terjadi pada siswa dengan modeling? Tidak bisa jelaskan karena tidak paham. Kenapa itu? Dari mana teorinya modeling itu? Kenapa Anda harus reinforcement? Kenapa punishment diharapkan tidak dilakukan? Karena tidak paham. Dia hanya mengatakan ada punishment, ada reinforcement. Sama saja. Ya, itu karena tidak memahami konsep kunci dari teori. Ya, saya kira itu teman-teman, sahabat guru BK, konselor, dan mahasiswa-mahasiswa. Pada hari ini kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai tahapan konseling behavioristik. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nanti akan lanjutkan membahas ini ya.